Gemini FM bintangnya dan Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Gemini FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini ada Ogen Mandala dan juga Bapak AKP Zaki Makfur selaku Kapolsek Cakra Negara Kota Mataram dalam program Nurul Tatanan Baru ya, Bincang Gemilang yang dipersembahkan oleh Radio Gemini FM bekerja sama dengan Humas Nusa Tenggara Barat dan juga KPID Nusa Tenggara Barat. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Dan juga di sini sahabat, kami membuka layanan telepon dan juga SMS untuk Anda yang ingin bergabung, ingin menanyakan mengenai Nurul Tatanan Baru di era pandemi COVID-19 ya. Baik, kita langsung saja untuk bukan pertanyaan sih ya. Kita bahas mengenai Nurul Tatanan Baru di era pandemi COVID-19. Menurut kepolisian selaku penegak hukum Nusa Tenggara Barat sendiri sudah sejauh mana nih tingkat kesadaran masyarakatnya? Untuk secara mayoritas dari yang terlihat di kasat mata, untuk di khususnya tempat-tempat di umum, kemudian di pasar, pusat perbelanjaan, di jalan-jalan, ini sudah banyak yang menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Itu pun didukung oleh juga sama pengusaha dan kemudian dari aparat pemerintah yang lain, dari TNI, kemudian dari Pemkot dan sebagainya. Ini sudah mulai menunjukkan dari awal yang tidak sama sekali sampai sekarang sudah mulai ada perubahan misalnya. Di satu sisi ini kan kita harus sadari bahwa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Benar. Mau tidak mau kita harus tetap hidup. Tetap hidup, benar. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa harus beresiko tinggi. Salah satunya adalah menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini yang kita galakkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya memprioritaskan hanya di dalam sisi kesehatan saja, akhirnya nanti di perekonomian yang akan ambruk. Ambruk, benar. Jadi bagaimana mengawinkan aspek dari kesehatan dan ekonomi yang ada ini dengan cukup sekarang menggunakan masker terlebih dahulu. Tapi secara mayoritas sudah ada. Namun untuk bagi yang di rumahnya masing-masing, terutama di daerah yang lingkungan ataupun RT masih banyak yang belum. Ini kami coba untuk masuk lebih dalam lagi. Jadi di setiap hari kami menuju ke tempat lokasi-lokasi yang titik merah. Benar. Titik merah yang terdapat posisi positif COVID di sana untuk menghimbau supaya tidak terjadi lagi penyebaran yang ada di sana. Begitu, Mas. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Artinya masyarakat sekarang udah mulai sadar dan sudah mulai patuh akan protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh beberapa tenaga medis, itu menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sesering mungkin ya. Oke, selanjutnya itu adalah seperti informasi yang kami lansir dari beberapa portal berita online ya, di era pandemi bahkan saat COVID-19 sedang memuncak nih, banyak banget kasus kriminal seperti pembunuhan, narkoba, dan bahkan pencurian hingga korupsi. Namun, tingkat kesiapsiagaan dari pihak kepolisian tetap sama seperti sebelum terjadi pandemi. Tanggapan Bapak seperti apa? Jadi kami di sini kan sebagai tugas pokok sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah yang pertama adalah melindungi, melayani, dan melayani masyarakat. Kemudian melaksanakan pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum. Di sini satu sisi kami adalah tugas kemanusiaan untuk melaksanakan menjaga kesehatan di antara masyarakat yang ada ini. Jadi untuk terkait dengan posisi adanya pandemi dengan tugas pokok kami juga tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Memang walaupun dengan segala keterbatasan. Jadi 3 tahapan yang kami lakukan. 3 tahapan yang kami lakukan. Kami lakukan 3 tahapan, yakni yang pertama preemptif, kemudian preventif dan represif. Di mana preemptif itu sendiri kami mengedukasi tentang hukum, mengedukasi tentang kesehatan, mengedukasi tentang keamanan, mengedukasi tentang hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Kemudian preventif dengan adanya kehadiran personel kepolisian di tengah-tengah masyarakat diharapkan kesempatan yang ada dari calon-calon pelaku itu hilang. Benar. Dan niatannya pun hilang. Jadi untuk dari apabila itu tetap terjadi maka harus kami upayakan tindakan menegakkan hukum. Benar sekali. Tapi tidak menyurutkan ini ya, semangat dari pihak kepolisian selalu jaga jarak. Tingkat apanya, Bapak? Tingkat kesadaran masyarakatnya. Soalnya kan kemarin-kemarin tuh ada beberapa
razia di beberapa titik, yaitu tidak memakai masker dan juga tidak mematuhi aturan lalu lintasnya, seperti apa tuh Pak? Oh, jadi untuk seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di tahapan untuk himbauan edukasi itu dilakukan sudah, dan sampai kapanpun tetap berjalan itu. Kehadiran aparat baik itu TNI, Polri, kemudian dari Satpol PP juga bakalan tetap ada sampai nantinya. Di sini kami melihat bahwa upaya untuk mengikuti tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru itu harus dilakukan dengan 3 cara tadi, gitu. Seperti halnya manusia itu, menurut kami, saya pribadi, menurut saya adalah ada beberapa orang yang bisa berubah karena disampaikan secara logika. Benar. Ada yang bisa disampaikan dengan iming-iming surga atau ditakut-takuti dengan neraka. Satu juga, kalau misalkan pun bisa dibilang kami melaksanakan tugas ini, kami coba supaya bagaimana bisa, walaupun itu dalam proses, bisa merubah dengan arah yang baik. Artinya supaya nanti di kemudian hari menyadari bahwa kesehatan itu adalah penting dan segala-segalanya, supaya itu tercipta. Jadi untuk dari kepolisian sendiri, Ya. ini memberikan rasa nyaman terlebih dahulu. Benar. Jadi lalu harapan pihak kepolisian ya di era tatanan baru ini seperti apa nih Pak? Kalau harapan dari kami gini, Pak, untuk kembali lagi untuk ke depan, kita perang terhadap COVID ini bukan dengan senjata. Benar. Kita perang di sini dengan cara bersabar dan disiplin. Bagaimana kita menetapkan diri dengan menggunakan masker, itu tidak semudah yang mungkin dikatakan kebanyakan orang, karena banyak sekali yang menganggap remeh. Nah, untuk merubah itu semuanya, makanya untuk menciptakan NTB yang hijau, itu diawali dari diri sendiri. Oke. Dari diri sendiri, keluarga, lingkungan baru, nanti insya Allah, amin, mudah-mudahan NTB nanti hijau. Tidak merah lagi, tidak kuning lagi, tidak orange, harus hijau. Harus hijau. Tapi ini harus dari diri masing-masing, tidak bisa dari satu arah saja, dari pemerintah, dari aparat, atau dari tokoh-tokoh masyarakat saja, tapi masing-masing individu harus punya kesadaran itu. Oke, baik. Yang Bapak tahu mengenai Kota Mataram ini sendiri sudah masuk zona merah atau sudah berubah nih, dari zona merah udah turun ke zona orange kah atau ke zona kuning? Oke, jadi terkait ini saya harus bacakan data terlebih dahulu. Iya, silakan Pak. Untuk terkait dalam 2 bulan ini, kemarin untuk jumlah yang positif atau masih dirawat, baik itu yang di rumah sakit atau isolasi mandiri, itu sejumlah 267. Tapi di dalam satu minggu atau 2 minggu terakhir, itu terlihat data yang paling terakhir dikeluarkan oleh Dinas Kominfo, adalah jumlahnya adalah 67. Itu berbeda 200. Ya. Pastinya ini ada banyak peran, banyak sekali peran. Ya, artinya bukan hanya dari kepolisian saja. Yang paling penting adalah kami di sini mendorong supaya masyarakat ini menggunakan masker. Tujuannya apa? Jujur kami di sini mungkin terkesan ini kan urusan saya. Benar. Itu. Kenapa kok saya diurus sama seperti ini? Tujuan kami melindungi. Kami melindungi dengan cara apa? Menyampaikan kalau misalkan pun pemerintah ataupun aparat di sini sudah memberikan regulasi ataupun kebijakan dan sebagainya, tapi tidak ditaati, yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Tujuan kami di sini baik untuk melindungi dengan cara menggunakan masker. Just do it gitu. Just do it. Oke, benar banget ya. Oke, mengenai era tatanan baru yang sekarang nih ya, seperti yang saya rasakan sebagai masyarakat pada umumnya nih Pak ya, peraturannya seperti tumpang tindih gitu ya. Ada misalnya beberapa destinasi wisata yang sekarang udah dibuka, di sisi lain ada juga beberapa sekolah yang masih ditutup nih kan. Nah, tapi di destinasi wisata udah dibuka ataupun bahkan mal-malnya sudah dibuka. Nah, dan di sana di mall maupun di tempat wisata itu sendiri kan sering terjadi yang namanya penumpukan, bahkan orang-orang pergi berwisata dan bahkan tidak memperhatikan lagi jaga jarak dan juga. Menurut Bapak seperti apa itu? Untuk di tempat mall, tempat pusat perbelanjaan dengan tempat wisata ya, banyak sekali perbedaannya.
Banyak sekali Ya, perbedaan. banyak Gimana perbedaan. Bapak, Yang gimana pertama aja? untuk di tempat-tempat perbelanjaan ataupun tempat berkumpul di tempat di mall dan sebagainya ini, itu lebih cenderung mereka di awal di depan sudah ada petugas security. Kemudian biasanya juga ada pendampingan dari TNI Polri untuk melakukan pengecekan suhu di awal. Kemudian untuk orang-orang yang tidak menggunakan masker ini tidak boleh masuk. Bahkan untuk di tempat-tempat berkumpulnya orang ini dibatasi sampai 50% saja. Iya. Nah, sementara waktu untuk di tempat-tempat wisata yang sangat-sangat terbuka itu banyak sekali yang datang dengan cara berkumpul benar dengan tidak ada jarak, tidak menggunakan masker. Nah, pengendalian di tempat-tempat wisata untuk sementara waktu masih dibatasi. Masih Masih dibatasi. dibatasi. Kenapa? Tujuannya baik. Memang banyak yang lagi jenuh mungkin, Iya, ingin lagi cari jenuh. hiburan, Iya, benar. ingin nyari-nyari pemandangan dan sebagainya. Tapi mohon sekiranya apabila dari masyarakat datang ke tempat-tempat wisata, tolong dilengkapi dengan alat pelindung diri yang tepat, yakni menggunakan masker dan jaga jarak. Kalau misalkan mereka menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya, insya Allah dalam cara bertahap akan dibuka. Oke, seperti itu ya imbauannya kepada masyarakat nih, bahwa ya, walaupun aturan yang diberikan pemerintah mall dan juga tempat wisata itu sudah dibuka, tapi kita harus tetap mematuhi aturan yang sudah berlaku ya. Oke, seperti itu. Kalau sebenarnya menurut Bapak nih ya, menurut Bapak, sekolah ditutup, bahkan ada orang tua ini kan sangat jenuh banget nih karena belajar di rumah udah hampir memasuki bulan ke-6 ya, bahkan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus udah masuk bulan ke-6, itu orang tua agak sedikit jenuh karena belajar terus dari rumah. Sebenarnya untuk sekarang ini kan NTB sudah masuk ke zona yang orange gitu ya, walaupun tingkat risikonya sangat tinggi tapi masih bisa dikendalikan. Sebenarnya apakah sudah bisa nih sekolah ataupun tempat belajar itu dibuka, Pak, menurut Bapak? Untuk terkait dengan pendidikan terhadap anak-anak, saya bukan di kompetensi itu. Iya sih, ya. benar. Cuman kemarin kami sempat membaca dari surat edaran Dinas Pendidikan, disampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang nantinya akan membuka sekolahnya kembali dalam artian luring, luar jaringan, artinya bertatap muka langsung, mereka harus memenuhi protokol kesehatan terlebih dahulu dan nanti akan dilakukan pengecekan dari Dinas Pendidikan. Nanti apabila itu sudah dinyatakan layak, sudah pas semuanya, baru nanti dari sekolah tersebut diperkenankan untuk melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Artinya memang sudah ada mekanisme dalam surat edaran yang saya baca itu. Maka tetapi untuk kaitan dengan pendidikan yang ada yang saat ini di NTB, walaupun memang sudah memasuki keluar dari zona merah, ini tetap menunggu dari kebijakan pendidikan, Dinas Pendidikan. Karena berbeda loh antara anak-anak sama dewasa. Benar. Menyampaikannya berbeda. Nah, bagaimana menerapkan ini di anak-anak pasti berbeda. Nah, jadi untuk penerapan di sekolah ini harus ada mekanisme ataupun pengawasan yang lebih ketat, karena ini anak-anak mereka bermain megang tangannya, habis megang apa, habis itu megang mulut, megang hidung, itu riskan sekali. Iya, riskan banget. Apalagi jaga jarak, mereka kalau misalkan sering kontak fisik dan sebagainya, itu juga khawatiran karena termasuk anak-anak ini termasuk bergolong anak-anak yang rentan sekali untuk kena penularan COVID. Penularan COVID. Jadi that's why harus ini dulu ya, depending dulu ya untuk urusan sekolah ya. Walaupun anak sekolahan sekarang itu mereka juga pergi ke tempat-tempat yang ramai ya. Padahal hal ini benar-benar kayak tumpang tindih banget ya. Oh gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan memang di tempat yang ramai di mana? Sekarang pertanyaannya seperti itu. Di mall-mall yang di wilayah Cakranagara ataupun di Mataram, semuanya sudah menggunakan protokol COVID. COVID. Ya, apabila itu tidak memenuhi protokol COVID, maka ada dari kami pun akan mengajukan saran untuk dievaluasi. Atau misalkan memang tetap parah sekali akan ditutup, kami ajukan untuk ditutup aja. Untuk ditutup. Iya, seperti kasus waktu waktu Lebaran kemarin, Pak ya, ada beberapa toko yang ditutup akibat terlalu ramai seperti itu. Ya, benar banget. Oke deh sahabat, jadi untuk sahabat yang pengen menanyakan langsung nih ya, Ogen buka layanan interaktif untuk Anda
yang pengen bergabung lewat layanan SMS ataupun telepon ya silakan langsung aja hubungi di 087 883 643 161. Oke, baiklah kita dengarkan dulu lagu yang satu ini spesial untuk Anda. Silakan Pak langsung dinikmati minumannya aja. Di sini berapa personel, Pak? Ada banyak sih, ada banyak berapa ya? 7 orang kayaknya. Kalau di atas lebih banyak lagi 10. Dangdut semuanya? Iya. Sampai radiusnya sampai berapa jauh ini, Mas? Ini radionya bisa sampai di kawasan Lombok Timur, tapi kalau misalnya pakainya radio yang seperti itu, ya radio yang masih kayak radio yang dulu yang pakai antena itu ya. Kalau untuk frekuensi HP-nya itu masih enggak nyampe sana, cuma nyampe yang di sampai Lombok Tengah aja. Panggilannya apa untuk pendengar ini? Sahabat. Sahabat. Ya. Bagi sahabat Gemini yang mendengar Iya. suara saya. Benar. Kemarin dari Polsek Pajang udah sempat kesini? Gimana? Polsek sebelah ini kesini? Belum. Belum. Ya besok dia untuk giliran orang yang Polsek Mataramnya besok. Hari ini kan mulainya itu untuk Polres Mataram, tapi dialihkan untuk Polsek Cakranegara. Kalau lagu satu dangdut itu berapa durasi? Biasanya sekitar 4-5 menit aja. Silakan Pak diminum dulu minumannya. Ya, Pak. masih. Terus bisa ngelihat berapa jumlah yang dengerin dari mana? Kalau yang dengar jumlahnya nggak ada sih, tapi biasanya kalau kita buka layanan interaktif misalnya kayak program hiburan itu paling banyak anunya penelponnya gitu. Jadi misalnya kalau udah nelpon satu orang itu bakalan nelpon lagi sama orang itu untuk saling calling. Jadi dari situ kita tahu bahwa pendengar itu banyak yang dengar itu. Baik Pak, kita mulai dulu. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih konsen ya di 101 FM Gemini Dangdut Station bintangnya Dangdut Lombok ya. Oke, Anda masih di program Bincang Gemilang bersama saya Ogen Mandala dan juga ada Bapak AKP Zaki Mahfur ya selaku Kapolsek Cakranegara Kota Mataram. Oke Pak, sepertinya sudah ada yang bergabung lewat layanan SMS ini. Pertanyaannya, banyak siswa SMA yang menikah di era pandemik sekarang karena sudah lama tidak belajar dan tidak sekolah. Bagaimana tanggapan Bapak Kapolsek? Apa sudah menikah? Anak SMA sudah menikah? Iya, menikah di era pandemi COVID karena udah
terlalu lama meninggalkan sekolah gitu. Berarti- Tanggapan Kapolsek sendiri itu ya begitu katanya nih. Terima kasih untuk tidak kita lakukan, itu menentukan masa depan kita. Benar. Kalau misalkan kita memilih untuk mengambil pendidikan, jenjang pendidikan, insya Allah amin, ke depan untuk pendidikannya akan lebih baik. Benar. Tapi bukan berarti apabila menikah itu tidak menjadi lebih baik, mungkin jadi lebih baik. Tapi untuk sederhananya adalah apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan masa depan. Jadi kalau kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang baik atau kita melakukan hal yang negatif, nanti kemudian hari kita akan memetik hasilnya. Banyak yang mohon maaf bahkan di umur saya yang saat ini Iya. ada banyak hal yang tidak saya lakukan dahulu. Itu saya nyesel. Oh. Dan saya pengen balik lagi ke masa lalu. Kalau pengen saya memperbaiki, dan pada umumnya orang seperti itu. Selama kita bisa menentukan, apalagi mohon maaf masa remaja, yang masa depannya masih panjang, mohon sekiranya ini saran dari saya untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kenapa harus dirinya sendiri dulu? Sekarang kalau misalkan kita mau membantu orang, paling tidak secara diri sendiri sudah cukup terlebih dahulu. Secara ilmunya, mungkin secara finansialnya, mungkin secara pekerjaannya dan sebagainya. Untuk mencapai itu agar ditunda terlebih dahulu, menikah boleh, kenapa tidak gitu. Cuma untuk masalah untuk kedepannya seperti apa itu pilihan. Jadi itu haknya yang bersangkutan untuk menjalankan pendidikan, mau menikah atau mau menjalani usaha dan sebagainya, itu pilihannya. Tapi alangkah lebih baik apabila sebelum kita mengambil keputusan dipikirkan matang-matang dulu apa manfaatnya, apa mudaratnya, apa kebaikannya, apa keburukannya, supaya nanti kita lebih bijak dan tidak menyesal di kemudian hari. Gitu. Kalau saran saya, bagaimana seperti itu? Iya, saya tidak ada permasalahan. Oke, dan juga nih ada pertanyaan lagi dari satu pendengar kita ya. Ingin menanyakan, ada beberapa lokasi yang pernah ditemui melaksanakan nyongkolan nih. Apakah memang sudah diperbolehkan di era new normal seperti ini? Terima kasih katanya. Oke, untuk khusus di Mataram sendiri belum diperbolehkan. Belum diperbolehkan, Belum diperbolehkan untuk apalagi berkumpul di situ. Nah, untuk mekanisme bagaimana caranya supaya nanti di kemudian hari mungkin bisa dirapatkan dari majelis adat. Majelis adat nanti bisa berkumpul bagaimana mekanisme supaya bisa menjalankan adat di situasi yang masih pandemi seperti ini. Ya insya Allah amin, mudah-mudahan dengan waktu yang nggak lama mudah-mudahan ada vaksinnya. Kemudian ya paling lebih bagus lagi penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi kalau misalkan masih seperti ini mungkin bisa dicari solusi alternatif bagaimana baiknya. Kembali lagi ada manfaatnya seperti apa, mudaratnya seperti apa. Jangan sampai dengan adanya acara seperti itu yang tujuannya baik malah menularkan virus corona ke orang banyak gitu. Oke, Din. Dan juga masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari pendengar yang sudah masuk. Pertanyaan ini adalah kenapa tempat hiburan malam yang ada di daerah Senggigi sudah mulai dibuka tetapi sekolah belum diperbolehkan dibuka? Bagus. Oke, silakan Pak, langsung jawabannya. Sekolah ini kembali lagi tadi kalau misalkan sahabat Gemini mendengar, sekolah ini harus dari pendidikan yang mengambil kebijakan tersebut. Kemudian untuk terkait dengan tempat hiburan di Senggigi, kayaknya juga sudah memenuhi protokol yang sudah ada. Itu pun untuk sementara waktu masih sesuai dari jam malam jam 22.00. Untuk di Kota Mataram, untuk di Lombok Barat nanti coba saya koordinasikan lebih lanjut. Oh iya ya, beda wilayah Pak ya, benar. Jadi untuk di sini protokol COVID masih sangat-sangat diterapkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Masnya tadi bahwa sebelumnya di sini adalah zona yang merah. Iya. Untuk saat ini sudah menjadi zona kuning. Sudah zona orange ya. Orange terakhir saya baca orange. Untuk itu orange ya, kuning. Sekarang kalau misalkan pun dilihat dari 265 sekarang 65, itu sudah sangat sedikit sekali. Dan sudah banyak sekali yang sudah hijau, kemudian sudah kuning, orange dan ada orange-nya juga. Tapi untuk secara overall, secara keseluruhan sudah tinggal 65 nih. Artinya untuk di wilayah Mataram ya. Di wilayah Mataram. Ini kalau misalkan semua orang, semua sahabat Gemini ini mencoba memakai masker, kemudian menjaga jarak, menyampaikan ke keluarganya, sahabat-sahabat yang lain,
Insya Allah, amin, mudah-mudahan semakin hijau Mataram ini. Semakin hijau. Mudah-mudahan nanti nol, amin. Amin Saya ya. berharap seperti itu. Jadi kita bisa, ya mudah-mudahan dengan seperti itu bisa lebih lega bernafas, sekali bisa buka masker. Bisa buka masker ya. Yang paling penting itu adalah kalau misalnya vaksinnya udah kerilis dan kita udah sama-sama merasakan vaksinnya, jadi biar mau kemana pun itu udah nggak pakai masker lagi gitu ya. Udah diperketat dulu gitu ya. Dan nih seperti apa, kasus apa aja Pak? Banyak sebenarnya, banyak sekali. Satu atau dua kasus aja deh. Saya sebenarnya pengen gini, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan aib. Iya, nggak apa-apa. Tapi kami perlu sampaikan ini demi kebaikan, fakta ya. Sewaktu seseorang di situ tidak mempercayai, banyak sekali. Ada yang lebih percaya sama Facebook, mohon maaf, berita dari media sosial misalkan, yang itu masih dikatakan kategorikan hoax. Iya. Sedangkan virus ini kalau misalkan dilihat, saya setiap hari di rumah sakit, Mas. Oh, ya, pasti setiap udah hari, lihat langsung ya, gitu karena ya. saya berhadapan langsung dengan, sering kali berhadapan dengan jenazah ataupun almarhumah. Iya, benar. Ya, enggak. Rasanya di dalam sini tuh kayak pengen digaruk, tau nggak, di dalam hati ini. Iya, jadi benar. saking Sakit gitu ya. iya, ngelihat itu, ngelihat keluarganya yang mungkin kalau misalkan tidak ada corona masih ada kesempatan untuk lebih lama lagi hidup dan ada kesempatan untuk sembuh, amin insyaallah. Nah, sampai bahkan sampai tadi malam kami ada yang ngelihat, 2 hari yang lalu kami melihat ibu dan anaknya, mohon maaf, meninggal karena corona ya. karena COVID ini. Siapa yang mau itu? Pertanyaannya, siapa yang mau? Siapa yang mau sakit? Kan nggak ada gitu. Benar, nggak ada yang mau Bahkan, sakit. bahkan untuk saya sendiri pun, untuk selama 6 bulan ini, saya tidur itu, mohon maaf bahasanya, terpisah dari anak-anak saya, terpisah dari istri saya. Kenapa? Karena setiap hari saya berada di rumah sakit. Di luar rumah, iya. Nah, setiap hari saya berada di rumah sakit, setiap hari saya berinteraksi dengan orang, mungkin ada saya yang megang dan sebagainya. Setiap hari saya harus ganti baju 4 kali dan sebagainya, mandi, untuk menjaga diri saya sendiri dan keluarga saya. Ini karena saya berhadapan langsung, dan mohon maaf dengan kami yang seperti ini, bahkan tenaga medis yang udah seperti itu banyak yang menjadi korban juga. Yang pertanyaannya, dengan banyaknya contoh seperti itu, mohon sekiranya melek gitu, melek lihat. Iya, benar. Ini apa ya, saya tuh aduh, ini kenapa ya orang-orang Mau dilokan aja Pak. kenapa ya orang-orang nih, kami ini di sini menyampaikan, coba untuk melindungi gitu, coba untuk bersama dari rekan-rekan yang lain, dengan TNI dan dari Pol PP, dari Linmas, dari Pak Camat. Tapi terkesan diremehkan. Iya, oke, masyarakat bukan kami. Benar. Tapi kami di sini peduli. Apakah kami dengan kepedulian ini salah? Kami coba, insya Allah, amin, mudah-mudahan niat baik, dengan cara yang baik, insya Allah mendapatkan hasil yang baik juga. Tolong dengarkan terlebih dahulu. Misalkan nanti ada pertanyaan, tanyakan sama ahlinya. Mohon maaf, jangan tanyakan sama orang yang konon katanya, katanya ini. Kalau misalkan tanya sama dokter, orang yang tahu masalah COVID. Kalau masalah perekonomian mungkin tanya di bank atau tanya ahli di ekonominya. Bukan orang yang katanya ini. Tolong, ini lebih disadari banget parahnya efek dari hoax. Parah banget. Jadi kalau misalkan orang sudah namanya meyakini sesuatu, sedangkan keyakinan itu salah, dampaknya luar biasa. Ya, jadi mohon sekiranya tolong, mudah-mudahan banyak sekarang sahabat Gemini yang lagi dengar suara saya. Saya sampaikan, saya setiap hari di rumah sakit dan harus di Cakra ini ada 3 rumah sakit yang kami bawa, yang kami naungi, ada 3 rumah sakit provinsi, rumah sakit HK, dan rumah sakit Risma. Oh iya. Setiap hari kami berhubungan dengan rumah sakit. Kami berhubungan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada lagi sahabat Gemini, mudah-mudahan amin insyaallah tidak ada yang meninggal. Kita semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua yang sedang sakit apapun sekarang, terutama yang sakit terkena corona, untuk sembuh dengan doa orang banyak, mudah-mudahan diaminkan dan dijabah oleh Allah. Amin. Amin. Oke. Baiklah sahabat Gemini FM, itulah ya garda terdepan penanganan COVID-19 di sini. Selain dari para tenaga medis, ada juga dari bapak-bapak kepolisian dan juga TNI ya, yang saling berkoordinasi dengan pihak stakeholder yang berkepentingan di era pandemi COVID-19 ini, terutama adalah
teman-teman ataupun bapak-bapak ibu-ibu gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, khususnya di Kota Mataram, Cakranegara ya. Oke, itulah sahabat beberapa pembahasan menarik kita nih ya pada si pagi menjelang siang hari ini. Jadi yang pengen bergabung nih ya, Ogian masih buka layanan telepon dan juga SMS untuk Anda yang pengen menanyakan sesuatu nih terkait dengan era new normal ya, bersama dengan narasumber kita Zaki Makfur ya, selaku Kapolsek Cakranegara Kota Mataram. Oke, kita bahas lagi nih Pak, ada yang lewat SMS begini Masak. Apa yang seharusnya kita lakukan jika tetangga kita terkena COVID-19 nih? Saya pernah ngalamin itu. Oh, pernah ngalamin. Soalnya langsung diceritakan saja pengalamannya. Pernah ngalamin itu. Jadi gini, sekali lagi orang sakit itu bukan aib ya. Benar. Sakit itu bukan aib, jadi jangan dikucilkan yang bersangkutan, malah kasih support. Jangan malah akhirnya ada yang bersangkutan keluar rumah terus kita hindari, jangan. Kita sapa dia, kita doain dia, gitu. Mudah-mudahan lekas sembuh. Memang harus jaga jarak, jaga jarak, jangan bersentuhan, kontak fisik dan sebagainya. Tapi insya Allah amin, dengan sekarang vaksin yang paling awal atau pencegahan paling awal kita penggunaan masker nih. Oh iya, masker dulu ya, karena yang paling utama itu adalah dropletnya ini ya. Dari droplet itu ya. Dari droplet ini yang disampaikan oleh dokter ya, langsung dari dokternya ke saya sampaikan lagi kepada sahabat ini bahwa droplet ini yang menyebabkan akhirnya penyebaran berlangsung. Misalkan droplet ini langsung masuk ke saluran respirator kata dokter yang ada di rumah sakit provinsi, kemudian dari Bapak Kadikes Kota Mataram masuk ke dalam respirator ke hidung ke mulut, itu bakalan dalam jangka waktu antara 14 hari kemungkinan akan terlihat dampaknya reaktif ataupun positif. Positif, benar. Oke. Nah, kemudian ada droplet yang jatuh di barang. Oke. Yang kita nggak tahu nih, saya nggak tahu. Itu nempel di meja kah, atau di gagang pintu kah, atau di tempat laci atau dan sebagainya. Atau di lokasi-lokasi lain, atau di pegangan tangga dan sebagainya. Nah, ini mohon sekiranya dihindari. Makanya kenapa sih ya kita harus jauhi tangan kita di saluran respirator, terutama di hidung dan mulut. Hidung dan mulut ya, karena itu utamanya. Iya, takutnya tangan kita sudah pegang, mohon maaf yang pernah kena droplet dari seseorang yang positif, kemudian kita nggak sengaja garuk-garuk, mohon maaf, suka lah namanya lagi capek dan sebagainya. Bisa garuk muka, malap muka, itu yang berbahaya. Jadi kenapa habis melakukan sesuatu kita harus sering melakukan cuci tangan, hand sanitizer kalau misalkan bila ada yang lebih dari 70% alkoholnya, ya itu yang pernah saya dengar. Itu untuk pencegahan supaya tidak tertular gitu. Jadi yang pun misalkan ada gejala pun menggunakan masker, dia tidak menularkan. Ya, kita nggak tahu nih orang di depan saya, misalkan masnya saya nggak tahu. Makanya sampai saat ini pun saya sebagai sahabat yang sekarang mendengarkan ini saya masih menggunakan masker. Iya, masih menggunakan masker. Jadi suaranya kalau misalkan agak itu karena saya menggunakan masker. Karena saya jujur bagaimana memanage ketakutan yang saya punya. Ya, ketakutan yang saya punya supaya saya bisa antisipasi sendiri, supaya bisa ada awareness-nya, ada prepare-nya, menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan. Kalau misalkan melihat yang juga lagi live itu, saya menggunakan sarung tangan juga. Kemudian saya setelah ini habis itu bakalan cuci tangan dan sebagainya. Jadi memang agak sedikit ketat Pak kami Pak. Iya, karena awareness itu sendiri ya, ketakutan kita dan kesiapsiagaan kita sendiri. Karena udah pernah menyaksikan langsung nih setiap hari gitu, bahkan setiap hari kalau udah pergi ke beberapa rumah sakit udah menyaksikan langsung mungkin pasien yang udah meninggal gitu Pak ya. Benar banget, luar biasa. Jadi semoga ini juga bisa menjadi awareness juga nih untuk kita semuanya Sobat Gembira FM. Jadi nggak ada salahnya nih kita turutin aja nih ya protokol kesehatan yang sudah distandarkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun kalau kita sekarang kiblatnya di WHO gitu mungkin ya. Bukan, jadi kemarin Bapak Presiden mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020 terkait dengan sederhananya 3M. 3M, menggunakan masker pertama, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Ini mohon sekiranya agar ini sudah jadi protokol sebenarnya, sudah jadi ibaratnya sudah jadi kebiasaan baru harusnya jadi kebiasaan baru, karena kita nggak tahu nanti vaksin ini sedang diuji coba gitu, nggak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Untuk sementara ini kita tunggu dulu deh, kita harus bedakan antara dunia dongeng ataupun dunia harapan
Iya. harapan kita sama kenyataan. Benar. Kenyataannya sekarang ini masih pandemi. Kenyataannya virus ini masih entah di mana. Masih ada gitu Iya, lah ya. ada di mana-mana. Mana gitu lah. Itu kenyataannya. Kita harus sadari realitanya sekarang. Ini realitanya. Untuk mencapai nanti harapan yang ada di sana, kita harus sadari dulu realitas sekarang ini. Gitu. Sekarang kita harus pahami, oh dengan kenyataan seperti ini, oke, saya harus jaga kesehatan saya. Siapa yang nggak punya cita-cita? Siapa yang nggak punya cita-cita? Semua punya cita-cita. Semua punya cita-cita. Semua punya harapan, ya kan? Tapi harapan itu tidak bakalan terwujud apabila kita nanti kena sakit. Kena sakit, benar. Kena sakit. Dan mohon maaf, uang berapapun, kalau misalkan sudah sakit, gak ada artinya. Udah nggak ada artinya ya, karena kesehatan itu benar-benar mahal gitu ya. Luar biasa banget. Jadi bisa menjadi patokan ataupun ini ya, bisa menjadi acuan untuk sahabat Kemudian FM. Dan Bapak Zaki Mahfur ini sendiri udah sering banget nih keluar masuk rumah sakit nih sahabat, karena langsung menyaksikan nih pasien yang positif tuh seperti apa, bahkan pasien yang meninggal pun seperti apa gitu. Jadi udah ada awarenessnya. Semoga ini bisa menular juga nih untuk sahabat Kemudian FM yang lainnya nih ya, bahwa sebenarnya virus ini benar-benar menakutkan gitu ya Pak ya, karena memakan korban itu banyak banget, bahkan penularannya itu sangat cepat gitu ya. Bayangin waktu itu di Indonesia press release dari Pak Jokowi hanya 1 orang yang terkena COVID-19, tiba-tiba berapa bulan kemudian udah ratusan, bahkan sekarang udah ratusan ribu ya. Wah, luar biasa banget. Jadi ini merupakan awareness bagi kita semuanya ya, kehati-hatian kita nih yang perlu banget untuk kita sadari di era pandemi COVID-19 sekarang. Oke. Untuk sahabat Kemudian FM, kita masih buka layanan SMS dan juga telepon untuk Anda nih ya yang masih pengen bergabung, ingin menanyakan terkait dengan tatanan new normal ya, bersama Bapak Zaki Mahfur. Ya, mohon maaf. Oke, ada lagi 1 SMS yang sudah masuk nih dari Bung Rawi yang ada di seputaran Gunung Kamu sana ya. Katanya bagaimana cara membangkitkan ekonomi masyarakat saat pandemi ini. Mungkin agak tidak nyambungnya karena di sini adanya Bapak Kapolsek, tapi mungkin ada sedikit imbauan ataupun arahan dari Bapak Kapolsek. Silakan Pak. Oh gini, jadi Bapak Kapolda dalam masa pandemi ini di awal sudah menetapkan namanya kampung sehat. Kampung sehat. Kampung sehat. Nah, kampung sehat itu ada banyak aspek. Selain kesehatan itu sendiri juga ada keamanan, kemudian perekonomian, ketahanan pangan juga di sana. Untuk Bung Rawi. Ini sebagai saran saja. Saat ini balik lagi, untuk mencapai keberhasilan itu pasti harus ada pengorbanan, pastinya. Untuk mungkin Bung Rawi pernah ngeliat orang-orang yang sukses di sana, ada tetangganya yang hebat dan sebagainya, tapi dia sudah mengalami hal-hal yang tidak enak, ya. Jadi untuk terkait dengan di masa pandemi ini sekarang, mudah-mudahan Bung Rawi mendengarkan saya, tetap gunakan protokol COVID terlebih dahulu untuk Bapak atau Bung. Bung dengarkan dengan saya, pakai protokol, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Silakan Bapak, sekarang udah zamannya daring. Ya, benar. Udah zamannya internet, dikeluarkan lewat internet, ada media-media untuk yang pelayanan antar dan sebagainya. Kemudian bisa mengajak endorse mungkin. Iya. Jadi pemasaran sebuah produk ataupun jasa sekarang itu udah bisa lewat layanan online. Jadi itu benar harus dimanfaatkan ya. Soalnya lanjut lagi Pak. Jadi untuk mencapai itu nggak gampang dan butuh proses, dan mungkin ada beberapa kali jatuh, tapi hidup itu menurut saya adalah tentang gagal dan perbaiki, bukan membuat suatu masterpiece satu kemudian dibangga-banggakan seumur hidup, tidak. Tapi bagaimana kita menjalani hidup adalah tentang kita salah perbaiki, dan disitulah akhirnya nanti di kemudian hari jadi lebih baik. Oke, seperti itu ya. Oke deh, sahabat Kemudian FM, itulah jawabannya ya untuk pertanyaan dari Bung Rawi. Semoga Bung Rawi masih mendengarkan, dan itulah beberapa arahan dari Pak Kapolsek bahwa kita harus benar-benar memanfaatkan media online sekarang untuk sebagai pemasaran produk ataupun jasa yang kita punya gitu ya, untuk membangkitkan ekonomi keluarga. Oke, luar biasa banget. Oke Pak, kalau kita kilas balik lagi nih Pak, kemarin sekitar bulan puasa mungkin ya,
kejadian yang di Rumah Sakit Kota Mataram, yang kejadiannya warga mendatangi rumah sakit tersebut dan menjemput paksa nasabah lagi, jenazah maksudnya ya, jenazah yang positif COVID-19. Tanggapan Bapak seperti apa? Karena mungkin waktu itu belum tahu ya. Belum tahu namanya itu kalau nggak salah suatu di Rumah Sakit Kota Mataram. Mungkin nggak tahu. Penyebaran itu luar biasa. Penyebaran itu luar biasa. Bahkan orang yang positif pun ada yang tanpa gejala. Iya, OTG, benar. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Betapa berbahayanya itu. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Tapi ini berdasarkan kedokteran. Ini datanya ada juga. Jadi untuk menghindari itu, kenapa sih harus ada protokol seperti itu? Kalau misalkan memang sekarang untuk yang kemarin juga sebenarnya bisa tetap nanti bakalan di kemudian hari juga sampai sekarang sudah dilaksanakan adalah silahkan untuk yang bersangkutan ikut pemulasaran jenazah. Artinya tetap menggunakan APD. APD harusnya harusnya safety first. Safety first harus diutamakan. Sekarang kalau misalkan akhirnya yang paling berbahaya adalah orang yang tidak punya ketakutan. Ya, orang paling berbahaya adalah orang yang tidak punya ketakutan. Kenapa? Dia akan membahayakan dirinya sendiri, keluarganya. Kalau misalkan dia berada di institusi, dia akan membahayakan institusi. Jadi ketakutan itu perlu. Sedikit ketakutan itu membuat kita lebih mawas diri ya. Jadi untuk yang kemarin terjadi itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Apabila memang ada keinginan dari keluarga juga, nanti coba dikomunikasikan melalui rumah sakit. Ada humas rumah sakit. Nah, kami di sana bagaimana untuk melaksanakan pengamanan. Kenapa di rumah sakit ini yang sakit itu bukan hanya mohon maaf keluarga kita saja, ada keluarga yang lain. Dan ada juga yang tidak ingin terganggu di rumah sakit ini supaya bisa fokus untuk kesembuhannya. Dan tenaga medis itu bekerja sangat keras. Dan mohon maaf kemarin ada banyak sekali puluhan tenaga kesehatan yang harus isolasi. Dan mereka setiap 14 hari sekali itu harus isolasi terlebih dahulu. Ini gimana ya, dari tenaga medis sudah seperti itu, tenaga kesehatan sampai harus seperti itu juga. Dan mungkin masnya juga senang terdengar juga banyak sekali dokter ataupun bidan yang mohon maaf meninggal dunia, gugur tugas dalam melaksanakan pencegahan ini, kemudian penanganan dan penanggulangan COVID. Itu dokter. Saya bukan dokter. Saya makanya kalau dokter tadi seperti itu, saya harus paling tidak sama atau lebih mencegah gitu ya, harusnya, karena kita udah tahu gitu ya. Oke nih sahabat, kebersamaan kita masih kurang lebih 20 menit lagi nih, jadi Yogi masih memberikan kesempatan untuk Anda, tapi kita dengarkan dulu lagu yang sudah Yogi siapkan untuk Anda. Silahkan Pak, minum dulu. Iya, tadi malam aja baru balik jam 3. Aduh Pak, serius Pak? Enggak, tiap hari itu antara paling cepat saya pulang jam 1 pagi. Makanya ada kayak pakai celak saya, lumayan pakai celak kan. Karena gitu memang kegiatannya benar-benar luar biasa ya COVID-19 ini. Jujur sedih. Saya lihat dari mata Bapak yang berkaca-kaca, jadi saya udah bisa ngebayangin langsung bahwa sebenarnya yang terjadi nggak biasa gitu. Enggak, orang-orang nggak tahu, Pak. Karena ketidaktahuan itu saya sedih. Capek, Pak. Bukannya apa-apa, saya tidur bisa sama anak saya, Pak. Sama istri saya bisa loh, 6 bulan. 6 bulan, Pak? Ya Allah. 6 bulan loh. Nah, kalau misalkan saya udah benar-benar bersih, dan sebagainya, baru saya tidur bareng mereka. Tapi daripada anak saya kenapa-napa, daripada istri saya kenapa-napa. Jadi menghindari risiko yang ada. Luar biasa. Ini baru kami ya, belum dokter ya. Iya, saya udah sampai kayak gemetar dengar cerita Bapak yang pulang sampai jam larut malam. Kalau itu memang setiap harinya seperti itu. Cuma saya gini loh. Karena jaga deh, ini kita nggak tahu nih. Virus tuh nggak tahu di mana. Hati-hati deh. Saya ngeri gitu ya. Apalagi Bapak yang tiap hari keluar masuk rumah sakit. Iya, di ruang jenazahnya malah gitu. Ruang jenazahnya. Apa namanya? Instalasi forensik. Oh, di forensiknya juga luar biasa Pak. Lagi satu kali kita masuk baru kita closing. Nanti kita bahas mengenai wilayah Cakranegara sana. Apakah ada kasusnya sama kayak yang di Mataram kemarin itu apa enggak?
Eh, ada beberapa sih, tapi alhamdulillah bisa dipahami. Iya, nanti kita bahas di sama teman-teman pendengar lainnya di sini. Silahkan Pak, minum dulu Pak minumannya. Udah nanti aja mas, saya lagi diet. Lagi ngurangin berat badan. Gini. Kemarin 95, sekarang udah 85. Luar biasa. Berkat COVID juga mungkin ya. Banyak pikiran enggak sih Pak? Enggak sih ya. Gara-gara ngurangin manis aja. Ngurangin manis soalnya. Ya benar. Oh, bisa. Itu Instagram Gemini atau pribadi? Iya, Instagramnya Gemini. Kedengeran nggak saya ngomongin? Kedengaran sih nanti biasanya, nanti langsung kita up lagi di IGTV-nya. Dan di menit-menit terakhir kita akan bahas mengenai wilayah dari Bapak Kapolsek sendiri. Jadi wilayah Cakranegara nih Pak, sebenarnya ada nggak sih kasus-kasusnya yang hampir-hampir mirip dengan wilayah Mataram yang kemarin sempat viral? Hampir-hampir mirip. Kalau hampir-hampir mirip ada. Ada. Silakan Pak ceritakan. Jadi gini, kembali lagi, kami paham. Kami pun sewaktu apabila ada mendengar pasien meninggal dunia, yang pertama kali kami sampaikan dari proses kepada keluarga duka adalah kami turut berduka cita. Benar. Nggak ada yang tahu orang meninggal itu kapan. Nggak ada yang tahu malaikat maut itu menjemput kapan. Menjemputnya kapan? Ya, jadi pertama kali kami sampaikan itu. Dan dalam kondisi duka itu wajar sekali ada yang shock. Shock berat. Iya, pasti ada yang shock. Apalagi dengan kondisi, mohon maaf, ada beberapa yang dinyatakan negatif. Negatif. Setelah di swab postmortem, ya, ada yang dikatakan positif. Jadi ada banyak sekali yang masuk rumah sakit yang bahkan punya penyakit bawaan ternyata negatif. Ternyata negatif. Ada juga banyak juga yang ada penyakit bawaan kemudian di swab postmortem akhirnya positif. Positif. Ya artinya hasil itu secara mesin, secara ilmiahnya sudah dites, di swab test juga. Jadi untuk bagaimana mekanisme swab itu silahkan dipertanyakan kepada kedokteran. Namun kami perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat Gemini yang mendengar suara ini dan untuk keluarganya kami sampaikan. Sebelum kita, kalau saya analogikan sebelum saya meninggal, saya mencoba untuk bagaimana caranya menjaga kesehatan. Sebisa mungkin saya meninggal dengan cara yang tidak sakit. Oke. Saya. Ini bukan ini ya, bukan sehat. Ini saya menganalogikan saya. Bagaimana kalau misalkan pun saya meninggal dengan cara yang tidak sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Saya harus menjaga kesehatan saya. Bagaimana supaya tetap terjaga kesehatannya? Saya harus disiplin. Disiplin dan harus lebih bersabar. Pakai masker itu lumayan ya sih, agak susah. Lumayan pakai masker lumayan, kemudian kita harus jaga jarak juga lumayan juga. Kemudian harus sering cuci tangan juga. Kadang-kadang suka mengkerut juga tangan ini. Benar, karena keseringan memakai hand sanitizer dan juga sabun cuci tangan ya. Benar. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak sakit? Supaya tidak sakit. Iya. Benar. Kalau misalkan pun dari sahabat-sahabat Gemini yang mendengar ini, jadi supaya tidak masuk rumah sakit, jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu aja yang paling penting ya. Kita pakai jargonnya kedokteran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati itu ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan gitu. Namanya sudah sakit, balik lagi uang nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Bahkan mohon maaf, yang dulu katanya teman, yang teman pun insya Allah datang aja enggak.
Belum tentu loh. Belum tentu. loh. Benar. Banyak sekali. Nah, apalagi dengan kondisi yang ini, dengan kondisi normalnya teman belum tentu datang. Apalagi sekarang udah kondisi seperti ini. Pandemi, dibatasi, nggak ada yang datang lagi malah. Iya, maka mungkin dikucilkan ya seperti orang berita-berita di luar sana. Makanya, jadi sekali lagi ini namanya corona ini yang terinfeksi, yang dikatakan positif ataupun sebagai suspek ataupun PDP namanya dulu, itu bukan aib. Bukan aib. Dan nggak ada yang mau sakit. Beneran nggak ada yang mau sakit. Saya kalau misalkan ngelihat yang saya tahu nggak ada yang mau sakit itu. Nggak mau. Mereka pengen sehat. Nah, sewaktu yang sudah sehat, saya mohon maaf ini bukan saya menggurui. Syukuri itu. Syukuri itu. Yang sudah sehat soal syukuri. Ciri-ciri orang yang bersyukur itu orang yang menjaga. Jaga supaya kita tetap bersyukur, tetap sehat selalu. Jangan sampai kita dianggap tidak bersyukur, dikasih sakit dulu supaya nanti sehat itu bisa bersyukur. Aduh, jangan sampai. Iya, jangan sampai. Ini mudah-mudahan sih bisa didengar, kemudian insya Allah amin, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Memang harus namanya perubahan, itu pasti ada resistensi, ada penolakan di awal. Benar. Tapi namanya kita membuat kebiasaan baru, nurut tatanan baru. Kita harus coba untuk pertama paksakan dulu. Oke. Terus jadi kebiasaan, insya Allah jadi karakter. Jadi bisa karena kebiasaan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu pelan-pelan, insya Allah dalam jangka waktu tertentu bisa tercapai NTB yang hijau. NTB yang hijau. Oke, bisa cepat berakhir. Amin. Oke, silakan Pak closing statementnya. Closing statement. Closing statement tadi nggak ada persiapan ya. Gak apa-apa, ya, imbauan pada masyarakatnya seperti apakah? Oke. Secara pribadi, ini secara dari Zaki ya, dari Zaki dan sebagai Kapolsek Cakra, saya sampaikan ini untuk saudara-saudara semuanya yang ada ataupun sahabat Gemini. Jujur kami sedih. Sedih. Ya, kami sedih. Satu harus melihat, mendengar dan mengetahui dari sahabat ataupun orang-orang lain tidak menggunakan masker, yang tidak peduli sama diri sendiri, yang tidak peduli sama orang lain. Tolong jangan bikin kami sedih lagi. Okay. Kami coba melaksanakan tugas. Kami tidak mau terlalu memaksakan untuk nanti menghukum disiplin, misalkan push up dan sebagainya. Kami tidak mau itu. Kami tidak mau itu. Supaya tidak terjadi hal tersebut, mohon sekiranya dari sahabat-sahabat Gemini sampaikan pada keluarganya, tetangganya, lingkungannya. Kami berharap semuanya bisa tersenyum walaupun di balik masker. Di balik masker ya. Untuk sementara ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan disiplin dari sahabat-sahabat Gemini atau keluarga atau tetangga dan sebagainya. Insya Allah amin dari NTB ini ataupun Mataram mudah-mudahan menjadi zona hijau dengan cepat. Dan ingat, ini tinggal 65. Iya, benar. Tinggal 65 yang masih dirawat sesuai data dari Kominfo. Artinya 65 orang dari segini besar Mataram. Jangan sampai 65 ini menyebar lebih banyak lagi. Yang ada peran kita untuk mencegah dan putus itu corona. Putus itu ya. Putus itu. Sempit aja gitu ya. Habisin itu corona. Iya, benar. Dikit banget. Dikit banget itu. Cuma 2 peleton bahasanya lah. Cuma 2 peleton. Jadi tinggal udah kita pakai masker ya. Untuk dari rekan-rekan atau saudara-saudara semuanya, sahabat Gemini, pakai masker, jaga jarak dan rajin di tangan menggunakan sabun. Iya, lagi dikit banget nih ya. Dikit lagi bisa. Mataram bisa. Oke deh. Itulah beberapa closing statement dari Bapak Kapolsek Cakra Negara Kota Mataram AKP Zaki Mahfur ya di program Bincang Gemilang dengan tema Nurut Tatanan Baru di Era Pandemik yang dipersembahkan oleh Gemini FM bekerja sama dengan Humas Nusa Tenggara Barat dan juga KPID Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Bapak AKP Zaki Mahfur selaku Kapolsek Cakra Negara. Lalu saja dari kawasan Bung Karno 22 Mataram, Ugen Mandala yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selesai. Nggak pernah saya kayak gini. Nggak apa-apa. Nah. Luar biasa. Bentar dulu.
itu masih online tuh. Halo. Masih biasa Berapa view-nya aja. tuh? View-nya 4. Silakan. Foto di mana? Foto di mana? Boleh, ya. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Enggak maksudnya. Saya yang lalu kan Apa? request minta buat Bukan, saya kasih tahu dulu, bukan bikin sakit hati ya. Anak saya masih bayi, artinya saya udah punya istri. Oh ya. I know. Stop dong. Ini bisa di save nggak sih? Oh bisa share aja dia di